Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat datang di ibadah GKI Immanuel Sudiang. Ya, kali ini kakak ingin perkenalkan nama sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Perkenalkan nama kakak Karian, ya. Nah, jadi pagi ini kakak yang akan memimpin kita dalam ibadah sekolah minggu di sekolah minggu ini. Oke? Dan pada hari ini, mari kita menyanyi lagu syukur kita pada Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Mari kita menyanyi lagu ini dengan menggunakan gerakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ya, 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 ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo mari kita sekali lagi dengan sukacita kita, adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ya, 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 ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oke adik-adik. Ya, pada saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh kakak sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu pada saat pagi hari ini, pagi yang begitu cerah, di mana Tuhan sudah menjaga, memelihara kehidupan kami sepanjang 6 hari yang telah berlalu, hingga pada saat pagi hari ini kami datang lagi ke sekolah minggu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan dapat memberkati kami. Meski kami tidak bersama-sama, namun Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai awal sekolah minggu ini, baik kakak-kakak yang akan mengambil pelayanan, Tuhan berkati, sertai dari awal hingga berakhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, kesempatan berikut kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oke, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan
persembahan kami. Oke, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebentar berikut kita akan berdoa syukur. Nah, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa untuk cerita. Nah, pasti adik-adik mau dengar cerita. Ya, bukan? Ya, pasti. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakaknya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, kami datang lagi untuk berdoa bersama-sama bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati mereka semua, baik dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami juga yang lain mungkin dalam keadaan sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka tetap disehatkan selalu oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kesempatan ini Tuhan Yesus, kami akan dengarkan cerita yang terbaik dari Tuhan melalui kakak-kakak yang akan menyampaikan. Tuhan sertai cerita ini, biarlah Tuhan dapat memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan cerita pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kesempatan berikut kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik ingin mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakaknya, bukan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan lagu dengan berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Oke, kita menyanyikan lagu ini sambil menggunakan gerakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik yang ada di rumah. Ya, Kakak Rian sudah bawa kita dalam doa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Nah, kita akan mendengarkan Kakak Sinta dan Kakak Roni bercakap-cakap soal cerita kita hari ini. Adik-adik di rumah sudah siap? Sudah siap? Ya, pasti semua sudah siap. Untuk itu, mari duduk tenang, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Sinta dan Kakak Roni dipersilahkan. Roni, hari ini saya sangat senang sekali. Wah, Sinta, senang kenapa hari ini? Karena kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk beribadah meskipun lewat online. Tapi, bukankah hal ini harus kita syukuri bahwa setelah 6 hari Tuhan memberkati dan menyertai kita. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang bersyukur dan menyembah Dia, Roni. Wah, betul juga ya Sinta, apa yang kamu katakan? Roni, hari ini kita akan mendengar cerita yang menarik yang terambil dari kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kisah ini sangat menarik loh, Ron. Wah, saya penasaran sekali nih Sinta untuk mendengar ceritanya. Oke, Ron, mari kita dengar ceritanya ya. Jadi, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, Roni, adalah kisah dari Yoel yang adalah seorang nabi dan yang tinggal dan hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Karena Yoel dipilih Allah dan diutus di tengah-tengah bangsa Israel, Allah memerintahkan Yoel untuk memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa Israel untuk datang kepada Allah dan mengakui dosa yang mereka perbuat di hadapan Allah. Lalu, setelah itu, apa yang terjadi Sinta?
Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan dosa mereka. Allah menghendaki bangsa Israel untuk kembali kepadanya dan menjalin hubungan yang akrab kepada Allah. Nah, begitu juga dengan kita, Roni. Allah mau supaya kita juga memiliki hubungan yang akrab kepadanya. Maka dari itu, yang harus kita ingat adalah menjaga hati kita terhadap dosa, seperti yang dikatakan Amsal 4 ayat 23a, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus menjalin hubungan yang akrab dengan Allah? Nah, hubungan yang dekat dan akrab sangatlah penting bagi kehidupan kita. Karena ketika kita dekat kepada Allah, kita merasakan damai sejahtera dan hati kita menjadi tentram. Berbeda jika kita jauh kepada Allah, yang kita rasakan hanyalah kesedihan. Nah, maka dari itu, Ron, penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, membaca firman-Nya, dan juga beribadah. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, Allah tidak mau membiarkan kita terlalu jauh pergi meninggalkannya. Dia mengingatkan kita selalu untuk datang kepadanya karena kita adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Nah, karena kita adalah anak yang dikasihi oleh Allah, maka dari itu kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya kita mengajak teman-teman kita yang jarang ibadah untuk datang kepada Tuhan agar kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Atau kita mengingatkan diri kita dan teman kita untuk rajin berdoa dan juga membaca firman Tuhan, serta mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan teman-teman kita untuk menjaga hati kita untuk Tuhan dan menjauhkan hati kita dari dosa. Wah, hari ini saya sangat diberkati dengan cerita firman Tuhan yang telah saya dengar. Nah, Ron, jadi maukah Roni dan adik-adik yang ada di rumah menjaga hati adik-adik terhadap dosa dan menjalin hubungan yang dekat dan akrab kepada Tuhan? Mau dong, Sinta. Pasti adik-adik di rumah juga mau. Wah, luar biasa. Karena kita mau menjaga hati kita terhadap dosa dan juga mau menjalin hubungan yang dekat kepada Allah, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita, kita mau memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Siapakah di sini yang mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya kalau adik-adik di rumah bersedia memberikan hidup adik-adik untuk melayani Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini menolong kami dan kami dapat renungkan dalam kehidupan kami untuk menjaga hati kami dari dosa dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakaknya. Ya, kesempatan berikut kita akan bernyanyi sebagai ucapan syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan lagu yang berjudul Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa,
takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kakak yang akan memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami ucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kami dari awal ibadah sekolah minggu kami hingga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami, adik-adik Tuhan berkati, baik dalam pendidikan, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.